Itaewon dikenal sebagai distrik internasional ibu kota Korea Selatan, Seoul. Menurut Jang Han-sol atau YouTuber asal Korea Selatan, di sana tempat yang paling beragam budayanya, restoran dari berbagai negara, serta banyaknya kafe, klub, bar, dan tempat pesta. Sehingga baik dari wisatawan lokal maupun mancanegara kerap bergaul di Itaewon, terlebih pada saat Halloween. Nah, makanya setelah pemerintah Korea mencabut pembatasan COVID-19, orang-orang pun berbondong-bondong datang ke Itaewon Halloween 2022 yang diselenggarakan pada Sabtu 29 Oktober 2022 malam. Saat itu keramaian mencapai 10 kali lipat dibandingkan biasanya. Tercatat lebih dari 100.000 orang yang datang ke sana. Itaewon Halloween 2022 merupakan acara kostum pertama dalam 3 tahun setelah pandemi. Naasnya, pesta Halloween tahun ini menjadi tragedi yang menelan ratusan korban tewas dan luka-luka. Banyaknya korban tewas dalam insiden Halloween Itaewon diduga karena terkena henti jantung setelah ribuan orang memadati jalan sempit di distrik Itaewon untuk merayakan pesta Halloween. Pada pukul 9.30 malam waktu setempat, jalan-jalan sempit di Itaewon sudah sangat dipadati oleh pengunjung, sehingga pengunjung saat itu sudah sulit untuk bergerak. Beberapa saksi menggambarkan kerumunan di Itaewon menjadi semakin sulit diatur ketika menjelang larut malam. Insiden itu terjadi sekitar pukul 10.20 malam waktu setempat. Ratusan orang mulai berdesakan di gang sempit. Orang-orang mulai berteriak meminta tolong karena tak bisa bernapas dan bergerak. Beberapa lainnya berusaha memanjat ke tempat yang bisa digapai. Sementara ada yang menangis kesakitan karena terinjak-injak. Satu persatu mulai bertumbangan dan saling dorong untuk bisa keluar dari kerumunan. Baik yang di bagian atas maupun yang di sisi bawah jalan malah menuju ke sisi yang berlawanan. Sehingga orang yang di tengah macet dan tidak bisa berkomunikasi karena kehabisan nafas. Hingga akhirnya petugas darurat dan polisi pun datang untuk menyelamatkan para korban kerumunan di Itaewon. Setelah berupaya keras untuk mengeluarkan satu persatu orang dari kerumunan, mereka pun meminta bantuan warga yang bisa memberikan CPR kepada korban yang kesulitan bernafas. Karena menurut Jang Han-sol, setiap warga negara Korea telah dibekali pengetahuan tentang CPR, terutama para pria yang sudah melakukan wajib militer. Adapun salah satu korban tewas dalam insiden ini merupakan aktor Korea Selatan bernama Lee Ji-han yang pernah membintangi iklan luwak White Coffee di Indonesia. Berdasarkan data terakhir yang dilansir dari The Korea Times, sebanyak 156 orang tewas, 133 luka-luka, dan mayoritas korbannya merupakan remaja usia 20-an tahun. Dari 156 korban tewas, 26 diantaranya adalah warga negara asing. Sementara 2 warga negara Indonesia menjadi korban luka ringan yang sempat dirawat di rumah sakit. Namun, kini telah kembali ke rumahnya masing-masing. Akibat tragedi Halloween di Itaewon, Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol mengadakan pertemuan darurat pada dini hari Minggu 30 Oktober 2022 waktu setempat. Presiden mengeluarkan pengumuman masa berkabung nasional sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Sampai Senin sore 31 Oktober 2022, kepolisian masih melakukan investigasi kasus ini. Mereka mewawancarai saksi mata dan mengamankan rekaman kamera CCTV. Setelah kejadian, dibuatlah altar di dekat tempat insiden terjadi. Orang-orang dan komunitas agama Korea Selatan turut mengenang para korban meninggal dunia dalam tragedi Itaewon. Pada Senin 31 Oktober 2022 kemarin, 10 orang biksu dari Ordo Jogye mengunjungi ruang yang disediakan untuk mengenang para korban tewas dalam tragedi Itaewon di stasiun Itaewon. Para biksu membacakan mantra dan berdoa bagi arwah para korban meninggal agar dapat terlahir kembali. Kepala Polisi Korea Selatan Yoon Hik-kyun merasa bertanggung jawab atas tragedi mematikan di Itaewon. Yoon Hik-kyun pun membungkuk dan meminta maaf pada saat konferensi pers terkait tragedi Halloween Itaewon di Badan Kepolisian Metropolitan Seoul, Korea Selatan
pada Selasa 1 November 2022. Ia mengatakan merasa sangat bertanggung jawab untuk keselamatan publik dan bahwa pengendalian massa pada malam itu tidak memadai. Pihak berwenang di Korea Selatan mengakui kekurangan dalam pengendalian massa yang berkontribusi pada situasi mematikan di distrik Itaewon, Seoul pada Sabtu malam lalu. Polisi mengatakan telah membentuk gugus tugas beranggotakan 475 orang untuk menyelidiki bagaimana tragedi itu terjadi. Kami ikut berduka cita atas tragedi di Itaewon.